Selamat datang, hari ini kita akan bongkar satu ide yang menarik. Gimana kalau cetak biru untuk mesin terpintar di dunia sebetulnya udah ada di dalam kepala kita sendiri? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari akarnya ya. Jauh di tahun 1950, seorang jenius bernama Alan Turing melontarkan satu pertanyaan simpel tapi berat. Bisa nggak sih mesin itu berpikir? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu, semacam Big Bang buat pencarian mesin yang benar-benar bisa mikir. Sebuah mimpi besar yang, ya, sampai sekarang masih terus kita kejar. Perjalanan AI ini, penuh lika-liku seru. Dulu, ada yang namanya The Turk. Kelihatannya sih mesin catur canggih yang bisa bikin Apoleon pusing 7 keliling. Padahal isinya cuma tipuan, ada orangnya di dalam. Tapi coba kita lompat hampir 2 abad ke depan. IBM dengan Deep Blue-nya beneran secara sah ngalahin juara catur dunia. Nah, ini baru namanya lompatan raksasa dari sulap jadi kekuatan super. Dan sekarang, wah, kita udah di level yang beda banget. Coba deh lihat model kayak GPT-3 atau DLXA. Mereka bukan lagi cuma jago main game, mereka itu mencipta. Nulis artikel, bikin kode, bahkan ngelukis dari teks doang. Ini bukan lagi soal jago di satu hal, tapi udah ada percikan kreativitas yang jauh lebih luas. Ujung dari semua ini, tujuan besarnya sering disebut AGI atau kecerdasan umum buatan. Ini bukan lagi soal AI jago catur atau jago gambar ya. Bayangin sebuah mesin yang punya kecerdasan kayak manusia, fleksibel, bisa belajar apa aja, dan bisa dipakai buat mecahin masalah-masalah paling pelik di dunia. Nah, itu dia AGI. Oke, ini pertanyaan pentingnya nih. Dengan semua kemajuan yang gila-gilaan ini, apa sih resep rahasia buat bikin AGI? Rahasianya apa? Ternyata, jawabannya mungkin jauh lebih dekat dari yang kita kira. Nah, disinilah idenya jadi sedikit radikal. Gimana kalau kita sebetulnya nggak perlu bikin kecerdasan umum ini dari nol? Kenapa? Soalnya mesin yang bisa berpikir itu ternyata udah ada di sekitar kita, bahkan di dalam kepala kita sendiri. Namanya kecerdasan umum alami atau NGI. Otak manusia itu kan bukti hidupnya, existence proof-nya kalau kecerdasan umum itu beneran mungkin. Jadi otak bukan cuma sekedar inspirasi, tapi bener-bener cetak biru yang berfungsi. Kalau kita pelajari, kita jadi ngerti masalah apa sih yang sebetulnya harus dipecahkan sama kecerdasan? Jawabannya? Ya, bertahan hidup dan beradaptasi di dunia yang super rumit ini. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. AI zaman sekarang itu ibarat cendekiawan buatan. Jago banget, brilian, tapi cuma di satu bidang, kayak main Go, terbatas. Nah, kalau manusia, kita ini polymath alami. Mungkin kita nggak sejago itu main Go, tapi kita punya kepintaran jalanan yang bikin kita bisa ngerjain ribuan tugas sehari-hari tanpa mikir. Beda banget kan? Masih ingat kan momen epic pas AlphaGo ngalahin Master Go dunia, Lee Sedol? Itu nunjukin kekuatan otak buatan yang gila banget, mecahin game yang katanya lebih rumit dari jumlah atom di alam semesta. Tapi disinilah lucunya, paradoksnya begini. Mesin yang sama, yang strateginya udah kayak dewa itu, bakal kebingungan kalau disuruh tugas sepele yang anak kecil aja bisa, ngambil bidak Go-nya satu-satu. Inilah yang disebut paradoks Moravec. Buat AI, hal-hal yang susah buat kita itu gampang, dan hal-hal yang gampang buat kita justru susah banget buat mereka. Makanya muncul istilah kritik keju Swiss. Bayangin aja, sistem AI canggih itu kayak keju Swiss. Keren sih, jenius di beberapa bagian, tapi bolong-bolong di banyak tempat lain. Lubang-lubang ini adalah tempat di mana seharusnya ada common sense atau akal sehat, sesuatu yang kita anggap remeh. Oke, kita lihat contoh nyatanya ya kenapa bisa bolong-bolong gitu. Otak kita itu punya sistem memori ganda yang keren banget. Ada neokortex yang pelan-pelan nyimpan pengetahuan umum, kayak buku belajaran. Terus ada hippocampus yang bisa ngingat kejadian spesifik dalam sekejap, kayak jepretan kamera. Nah, AI sering kena masalah yang namanya interferensi katastrofik. Gampangnya gini, bayangin aja kamu baru belajar main tenis, tiba-tiba lupa caranya naik sepeda. Kacau kan? Terus gimana para ilmuwan ngakalin masalah ini? Ya mereka nyontek lagi ke cetak birunya, otak manusia. Mereka bikin teknik namanya experience replay atau pemutaran ulang pengalaman. Idenya mirip cara otak kita, si hippocampus, muter ulang memori pas kita tidur. Hasilnya, AI bisa belajar hal baru tanpa ngelupain ilmu lamanya. Keren! Sampai beberapa waktu lalu, di dunia AI itu ada 2 gunung besar yang harus didaki, dan butuh cara yang beda banget buat naklukinnya. Gunung pertama itu kompleksitas input. Bayangin harus ngolah semua data visual yang gerak cepet di game Atari. Pusing. Gunung kedua itu kompleksitas strategi. Mikir jauh ke depan buat ngalahin lawan di game Go. Beda banget kan tantangannya?
Tapi, kemudian muncul sang jagoan, Mu Zero. Ini sistem yang benar-benar jadi terobosan. Untuk pertama kalinya, Mu Zero bisa naklukin dua gunung tadi pakai satu alat yang sama. Ini langkah yang gede banget menuju kecerdasan yang lebih umum dan fleksibel. Rahasia Mu Zero apa sih? Gini, dia nggak cuma bereaksi ngelihat piksel di layar. Enggak, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih pintar. Dia belajar bikin model mentalnya sendiri tentang dunia di sekitarnya. Dengan kata lain, dia belajar untuk memahami aturan mainnya, bukan cuma menghafal. Dan cara kerjanya ini mirip banget sama kita loh. Pertama, dia ambil semua data visual yang ribet itu, terus dia ringkas jadi konsep-konsep abstrak. Habis itu, dia bikin rencana pakai konsep-konsep itu. Persis kayak kita ngerencanain liburan, kita kan mikirnya pakai konsep tiket pesawat, hotel, pantai, bukan mikirin setiap detail warna pasir atau suhu udara. Jauh lebih efisien kan? Jadi, intinya apa? Poin paling pentingnya adalah ini. Ternyata, terobosan AI yang paling canggih itu bukan datang dari sesuatu yang aneh dan asing, justru sebaliknya. Kemajuan terbesar datang saat AI dibuat makin mirip, bukan makin beda dari kecerdasan alami. Jalan menuju AGI ternyata harus lewat NGI dulu. Nah, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat masa depan. Sambil kita terus ngerakit mesin-mesin pinter ini, tujuan kita sebenarnya apa? Apa kita cuma mau bikin fotokopian dari otak manusia, lengkap dengan segala salah dan biasnya, atau kita justru lagi di ambang pintu buat menciptakan jenis kecerdasan yang sama sekali baru, yang belum pernah ada sebelumnya? Jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi akan menentukan arah masa depan kita semua.